Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Kholisuddin Yusa SQ dengan judul khutbah Bekal Manusia Menyambut Kematian. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini Al-Ustadz Agustiar SQ SSY, Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 21 Oktober 2022 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz Abbas LC dengan judul khutbah Implementasi Takwa sebagai Strategi Sukses Dunia Akhirat. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
ilaha illallah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah. Taqwa dalam arti imtithalul awamir wajtinabu an nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwa dalam arti iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ucapan maupun perbuatan kita. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa itba'ut tanzil wa izdadul yaumir rahil. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah, jangan yang lainnya. Cinta Allah dan cinta Rasul. Dan mari langkah-langkah kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar hidup kita penuh barakah. Dan kesibukan kita mari kita jadikan sebagai ajang untuk mencari bekal perjalanan hidup setelah kita mati. Isti'adad qabla yaumil ma'ad. Hadirin rahimakumullah, pengurus masjid memberikan judul kepada kami, mencari bekal sebelum kita mati, atau mencari bekal menghadap kematian. Ada sebuah makalah mengatakan, An-nasu yamutu ala ma'ashu wa yub'atsu ala ma matu. Manusia akan diwafatkan sebagaimana hidupnya, dan manusia akan dibangkitkan sebagaimana matinya. Manusia akan diwafatkan sebagaimana hidupnya, artinya yang namanya husnul khatimah bukan ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi husnul khatimah merupakan rapot atas perjalanan hidup yang dia tempuh. Ada memang di sana jalur taubat, jalur pintas, yakni orang-orang yang diterima taubatnya di saat sudah sepuh, dia kemudian beramal saleh, sehingga berlaku ayat yang mengatakan, hadis yang mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari segala dosa, maka seperti halnya dia tidak pernah berbuat dosa. Orang ini adalah untung, karena Allah adalah Maha penerima taubat. Dan Nabi kita adalah Nabi Taubah, Nabi
yang suka mendengarkan orang yang bertaubat dan Nabi mendoakan. Tapi ada kalanya rencana hidup untuk taubat di akhir hayat itu enggak ketemu. Salat memang salat, ibadah memang ibadah, angkat tapi kalbunya baru merasa menyesal atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan dia mengatakan, seandainya aku masih gagah, aku masih bisa melakukan ini itu. Dia masih bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Taubat yang seperti itu bukan taubatan nasuha. Walaupun salatnya tidak pernah ketinggalan, sedekahnya banyak untuk menutupi hutang-hutang masa yang lalu. Hutang-hutang itu tidak tertebus karena memang belum menebus dengan sesungguhnya. Ada orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang diberikan taubat dengan taubat yang ikhlas, bahkan dia benar-benar menutup masa lalunya dengan ibadah, dengan segala macam bentuk sedekah, bentuk pengamalan, bentuk doa-doa, munajat yang Allah suka mendengarnya, Allah suka menerimanya. Maka orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang dibimbing oleh Allah sejak masa mudanya sampai akhirnya dia selamat dalam keadaan dia sangat-sangat sedikit maksiatnya dan sangat banyak amal salehnya. Maka Allah akan menghisab dia dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Jadi husnul khatimah bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba, akan tapi prestasi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan piagam yang sangat berharga dan sangat kita nanti. Wan nasu yub'atsu 'ala ma matu, dan manusia akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggalnya. Kalau dia meninggalnya memang husnul khatimah, akan berada di raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau dia meninggalnya tidak husnul khatimah atau bermasalah, maka dia yuhbis, dia akan tertahan dalam satu tempat, dia akan dikurung dalam satu tempat, dan dia penuh penyesalan karena melihat dunia begitu lebar, begitu indah yang dia tinggalkan dalam keadaan kusut, dalam keadaan yang berapat merah. Ada orang yang berandai ketika dalam kubur, dan pengandian itu pasti tidak akan tercapai, yakni, ya Tuhan, seandainya kau hidupkan aku di dunia kembali, maka aku akan beramal saleh. Dan ada yang mengandaikan, seandainya aku ditemukan dan berteman dengan Muhammad, pasti aku tidak seperti ini. Andaian itu tidak akan terjadi karena panggung sandiwara dunia sudah ditutup, dan akhirat adalah dunia akibat, bukan dunia usaha. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada seorang santri namanya Hatim Al-Asam, gurunya namanya Shaqiq Al-Balhi. Dia didatangi gurunya dengan mengatakan, wahai Hatim, kau belajar kepada aku berapa lama? Wahai Tuan Guru, aku belajar kepadamu 30 tahun. 30 tahun itu kau dapatkan apa, wahai Hatim? Guru, saya tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya beberapa hal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis umurku mengajarkan engkau, hanya mendapatkan berapa hal. Baik, coba aku dengarkan beberapa hal itu kau sampaikan kepada aku. Wahai Tuan Guru, aku mendengarkan Tuan Guru membaca ayat yang berbunyi, ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tanganmu akan musnah, akan binasa, akan hancur, akan berpisah. Tapi yang di tangan Allah akan kekal abadi. Sejak aku dengar ayat itu, wahai Tuhan Guru,
Maka setiap aku mempunyai sesuatu yang berharga, aku ingin menjadi milikku selamanya. Enggak boleh orang memiliki, enggak boleh pindah tangan. Caranya aku titipkan kepada Allah yang abadi. Setiap aku punya seperak dua perak uang atau sepotong dua potong emas, aku sedekahkan. Karena emas itu akan tetap menjadi milikku selama-lamanya. Seperak dua perak aku titipkan di masjid, aku titipkan panti asuhan atau pesantren, karena akan menjadi milikku selamanya. Gurunya mengatakan, bagus juga wahai Hatim ilmumu, walaupun hanya sedikit. Yang kedua apa Hatim? Yang kedua, wahai Tuan Guru, aku mendengar Tuan Guru membaca sebuah ayat, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Sejak aku dengar Tuan Guru membaca ayat ini, aku tidak bertawakal dengan uangku, aku tidak bertawakal dengan tanganku, kemampuanku, fikiranku, aku tidak tawakal dengan kolega-kolegaku, karena semua akan berpisah, semua akan binasa, dan tidak akan berikan jaminan kepada aku. Bahkan ada orang yang bertawakal dengan fisiknya, seorang tukang tinju bertawakal dengan tinjunya, dan seterusnya. Semua sifatnya sementara dan tidak kuat. Maka aku tawakal hanya kepada Allah, karena Allah mengatakan, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Ketika aku sehat akan dicukupi oleh Allah. Ketika aku sakit Allah akan mencukupi. Ketika aku muda Allah mencukupi. Ketika aku sudah tua renta Allah pun masih mencukupi aku. Maka aku lebih baik, backingku adalah Allah. Makin terpukau gurunya. Selanjutnya apa Hatim? Selanjutnya guru pernah membacakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wahai Tuan Guru, banyak orang yang khawatir dengan rezekinya, sehingga dia usahanya dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, sampai usahanya enggak punya malu, sikut kanan sikut kiri, sampai usahanya dia tidak takut resiko, nabrak sana nabrak sini. Padahal yang namanya rezeki semua sudah dijamin oleh Allah. Jangankan manusia, guru membaca wa ma min dabbatin fil ardi, apapun dabah, binatang ternak, binatang melata yang ada di bumi ini, semua dalam jaminan Allah atas rezekinya. Pada suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam duduk di pinggir pantai. Tiba-tiba Nabi Sulaiman ditegurkan atau dihebohkan dengan seekor kata yang muncul dari laut. Kemudian di atas kata itu ada seekor semut. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. Wahai semut dan kata, dari mana engkau? Kok aku tunggu sekali ketika kau masuk tadi membawa daun, munculnya sudah tidak membawa daun, dan lama sekali aku tunggu. Ya Nabiullah Sulaiman, Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberi rezeki. Ada binatang yang ada di dasar laut, dia tidak bisa makan kecuali dengan daun yang aku gigit tadi. Maka aku diperintahkan oleh Allah bekerja sama dengan kata ini, setiap hari membawa daun ke dasar laut untuk memberikan binatang yang ada di dasar laut itu. Allahu Akbar, bertasbih, bertakbir Nabi Sulaiman. Demikian hebat Allah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, sampai binatang ulat yang ada di dasar laut. Jemaah sekalian rahimakumullah, Hatim mengatakan, Tuan Guru, sejak aku tahu ayat itu, maka saya kerja apapun gak pernah khawatir, karena kerja ini bukan untuk mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dijamin oleh Allah. Selanjutnya guru, aku mendengarkan guru membaca ayat, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Manusia sering berantem, sering bermusuhan gara-gara syaitan.
Sementara Allah mengatakan inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan adalah musuhmu, jangan kau jadikan teman, tapi jadikanlah dia musuh. Sejak dengar ayat itu, aku tidak pernah mempunyai musuh siapapun kecuali musuhku adalah syaitan. Musuhku adalah semua orang adalah teman kecuali adalah dia syaitan atau yang berpartner dengan syaitan. Dia adalah musuhku, sehingga hatiku ringan, tidak pernah ada beban dalam hidupku karena semua adalah temanku. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada 8 masalah di sana yang disebutkan oleh Hatim Al-Assam. Mudah-mudahan yang sedikit ini berguna bagi kita untuk menjadi iktibar. Kita makin semangat untuk mencari bekal sebelum kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Artinya, belumkah datang saatnya untuk bisa beribadah, untuk bisa berdoa, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah secara khusyuk. Setelah Allah memberikan keterangan-keterangan yang begitu banyak, pelajaran-pelajaran yang begitu banyak kepada kita, belumkah saatnya kalian beribadah dalam keadaan baik? Dalam surah Al-Hadid disebutkan, jangan kalian seperti Yahudi Nasrani yang keinginannya untuk meraih dunia itu begitu besarnya, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu, ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu. Faqasat qulubuhum, lalu hatinya mengeras karena tidak sempat untuk beribadah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang ahlul kitab adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ada sebuah ayat yang menerangkan tentang datang dan perginya kita. Allah berfirman, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Aku datangkan kau kembali kepada aku sendiri-sendiri, sebagaimana kau datang ke dunia sendiri-sendiri. Jemaah sekalian rahimakumullah, hanya amal kita yang bisa menyelamatkan kita, hanya tauhid keimanan kita yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin anak bisa membantu dengan doa. Apakah kita akan mengenalkan anak? Boleh jadi anak sekarang ada kita masih saleh, bisa kita menjaga. Apa kita akan mengenalkan cucu? Boleh jadi kita tidak didengar doa-doanya untuk kesalahan anak cucu. Kalau kita mengandalkan anak karena hidupnya habis untuk anak, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, zuriyah kita menjadi zuriyah yang saleh. Jadi kita punya tabungan yang banyak. Tapi kalau kita enggak punya tabungan sendiri, maka bagaimana nanti kita akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله، وتب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diluruskan dan dirapatkan mushafnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله